Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, perikop hari ini menyajikan sebuah drama kemanusiaan yang sangat tajam di pelataran bait Allah. Seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina diseret ke hadapan Yesus oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Situasi ini bukanlah upaya mencari keadilan, melainkan sebuah jebakan politis dan religius untuk menjatuhkan Yesus. Jika Yesus membebaskannya, ia dianggap melanggar hukum Musa yang memerintahkan perajaman. Jika ia setuju untuk merajamnya, ia akan kehilangan citranya sebagai sosok yang penuh kasih dan pengampunan, serta mungkin berurusan dengan hukum Romawi yang melarang hukuman mati tanpa izin resmi. Namun reaksi Yesus sungguh tak terduga. Ia membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Tindakan ini menciptakan jeda yang mematikan bagi kesombongan mereka. Saat terus didesak, ia bangkit dan mengucapkan kalimat yang menembus hingga ke sumsum tulang belakang. "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kata-kata ini mengubah arah pandangan dari luar ke dalam. Tiba-tiba, batu-batu yang siap dilemparkan menjadi terasa sangat berat. Satu persatu mulai dari yang tertua,
mereka pergi meninggalkan tempat itu. Penyesalan atau rasa malu memaksa mereka mengakui bahwa mereka pun tak jauh berbeda dari perempuan yang mereka hakimi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus hanya berdua dengan perempuan itu, terjadilah momen pemulihan yang luar biasa. Yesus tidak mengabaikan dosa, tetapi ia tidak menggunakan dosa itu untuk membinasakan manusianya. Ia bertanya, "Di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Pertanyaan ini membebaskan perempuan itu dari rasa takut akan maut. Jawaban lembut Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Adalah sebuah mandat baru untuk hidup kita semua. Pengampunan Tuhan bukan berarti pembiaran, melainkan pemberian kesempatan kedua bagi manusia untuk memperbaiki diri dan menjauh dari kegelapan. Melalui peristiwa ini, saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita sendiri sebelum mengangkat batu penghakiman bagi sesama. Seringkali kita begitu bersemangat mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kebusukan dalam hati kita sendiri. Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya Dialah hakim yang adil, namun Ia memilih untuk menghakimi dengan belas kasih. Kita dipanggil bukan untuk merajam sesama dengan kata-kata atau sikap yang menghancurkan, melainkan untuk membantu mereka bangkit dari debu dosa mereka. Marilah kita tinggalkan batu-batu kebencian kita dan mulailah berjalan dalam terang pengampunannya yang memulihkan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber kerahiman yang tak terhingga. Kami bersyukur karena Engkau tidak memandang kami hanya dari kegagalan dan dosa-dosa kami, melainkan dari kedalaman hati kami yang rindu akan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk meletakkan batu-batu penghakiman yang seringkali kami siapkan untuk kami lemparkan kepada sesama. Lembutkanlah hati kami yang keras agar kami mampu melihat kekurangan kami sendiri sebelum menilai orang lain. Berilah kami rahmat kekuatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan bimbinglah langkah kami untuk selalu berjalan dalam pertobatan yang sejati. Semoga kasih-Mu yang membebaskan ini menjalar dalam hidup kami sehari-hari, agar kami pun mampu menjadi saluran pengampunan bagi dunia. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.